Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluk Sabila Royani. Saya berasal dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang saya tulis sendiri. Cerita ini terinspirasi dari kegiatan pelestarian budaya yang dilakukan di Kecamatan Cijengjing, tepatnya di Karangkamulian. Budaya yang dilestarikan itu adalah ngikis. Terinspirasi dari kegiatan tersebut, lahirlah karya saya yang berjudul Lulu, Cahaya dari Desa Cijengjing. Di Desa Cijengjing yang asri dan penuh nilai budaya, terdapat sebuah situs bersejarah bernama Situs Ciungwanara, yang dimana setiap tahunnya masyarakat setempat menggelar tradisi ngikis, yaitu mengganti pagar bambu di situs Pancalikan, yang bukan hanya sebagai ritual saja, melainkan sebagai simbol dan bentuk kesiapan masyarakat dalam menjaga warisan leluhur juga menyambut bulan Ramadan. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, tahun ini kesepuhan desa membuka sayembara dan mengumumkan sesuatu yang baru. Tiba-tiba tabuhan gong besar menggema di tengah alun-alun. Dung, dung, dung. Seorang sesepuh desa, kakek Raga, melangkah ke tengah keramaian warga. Dengan suara lantang ia berseru, "Warga semua, dengarkanlah. Kali ini kesepuhan desa membuka sayembara agung. Kami mencari seorang gadis yang berbakat dalam menari seperti embun di atas daun dan bersuara merdu seperti aliran sungai Citanduy di pagi hari. Dia akan menjadi penampil utama pagelaran budaya dan menjadi duta budaya Ciungwanara." Mendengar hal itu, para gadis mulai saling berbisik dan tersenyum malu-malu. Namun di antara keramaian terlihat seorang gadis berdiri terpaku. Dia adalah Lulu. Matanya yang berbinar, hatinya yang berdebar, menggenggam ujung selendangnya dengan gugup. Seolah berkata dalam hati, "Mungkinkah aku bisa mencobanya?" Pengumuman sayembara tadi menyebar dengan cepat. Para gadis mulai berlatih dan sanggar-sanggar seni pun mulai terisi penuh. Namun di antara hiruk-pikuk itu, Lulu yang bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang gadis yang berasal dari keluarga kurang mampu. Meskipun demikian, dia dikenal sebagai gadis yang giat belajar dan selalu membantu ibunya tanpa mengeluh. Di waktu luangnya, kadang dia berlatih menari, menyanyi di belakang rumahnya. Namun, meskipun suaranya yang lembut dan kakinya yang lincah itu hanya dia simpan sendiri, karena dia tahu cita-citanya tidak akan tercapai. Namun setelah dia mendengar pengumuman sayembara tadi, secercah harapan menuntunnya. Hari pendaftaran pun tiba. Lulu melangkah pelan ke meja pendaftaran. Terlihat Mia dengan kedua temannya mencoba untuk menghadang. Lulu berusaha untuk tidak terlibat dengan mereka karena dia tahu Mia adalah seorang cucu dari salah satu sesepuh yang berpengaruh besar di desa tersebut. Melihat kedatangan Lulu, Mia menatapnya dengan sinis dan dengan senyum menyeringai ia berkata, "Lihat, lihat, siapa yang datang? Tukang sapu sanggar kita. Dia pikir ini lomba kebersihan halaman? Mungkin." Lulu, dengar ya, kamu bisa saja menari di rumahmu yang lihat itu atau menyanyi saat mencuci piring. Tapi di sini, di tempat ini, kamu gak tahu malu ya ngangkat wajahmu ke atas? Kalau aku jadi kamu sih, aku bakal pergi dari sini dengan baju compang-camping andalanmu itu. Lulu menatap, dia hanya menunduk.
Pipinya memerah, bukan karena malu, tapi dia mencoba untuk menahan semua hujatan yang diberikan oleh mereka. Setiap hari, Lulu bangun pagi. Dia pergi ke sanggar tempat Mia berlatih. Sambil mengepel, dia diam-diam menulis teknik-teknik yang dia dengar di kelas sebelah. Malam harinya dia berlatih. Kadang kakinya tergelincir. Suaranya pun serak. Namun dia tidak menyerah. Tapi suatu malam, rasa putus asa menghampirinya. Ia menunduk, natap langit dan memeluk buku catatannya. Tuhan, sampai kapan aku harus begini? Aku hanya ingin belajar. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian lembut seseorang dari kejauhan. Lulu mencari sumber suara itu dan melihat ada seorang nenek yang menari dan menyanyi di bawah cahaya rembulan. Ternyata nenek itu adalah Nek Lati, seorang penyanyi dan penari terkenal di desanya pada masa yang lalu. Tak dia sadari, Nek Lati sudah berada di sampingnya. Nak, apakah kamu mengintipku? Apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Maaf Nek, jika saya mengganggu. Sebenarnya akhir-akhir ini saya mendaftar ke sayembara. Tapi karena saya tidak memiliki pelatih, saya tidak punya referensi tarian. Jadi saat saya melihat nenek, saya kira bisa menjadi referensi. Tapi ternyata sulit ya. Dengan senyum tipis, Nek Lati berkata, Baiklah, baiklah. Jika kamu ingin, nenek bisa melatihmu. Sejak saat itu, Lulu berlatih bersama Nek Lati. Sayembara pun tiba. Terlihat Mia datang dan terlebih dahulu menjadi penampil. Dengan busana yang gemerlap dan dengan bordir emas dan wajahnya yang dilapisi riasan terbaik, melangkah dengan percaya diri, menyanyi dengan suara kuat, menari dengan lincah. Para penonton bertepuk tangan, para juri mengangguk puas. Tiba giliran Lulu. Dia melangkah pelan ke panggung dengan busana yang sederhana namun bersih dan anggun. Selendang milik Nek Melati melambai hangat di pinggangnya. Dia menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam dan mulai bernyanyi. Suaranya lembut, rapuh namun perlahan meninggi, membawa udara, memikat hati siapapun yang mendengarnya. Ketika gerakan terakhir, ia menunduk sejenak. Awalnya suasana hening seketika, namun tiba-tiba sorakan dan tepuk tangan para penonton meledak. Para juri berdiri dari kursinya, tanda mereka puas. Seorang sesepuh desa berlari ke atas panggung, mengangkat tangan Lulu tinggi-tinggi dan mulai berkata, warga semua, inilah duta budaya kita, duta Ciung Wanara, Lulu! Lulu berdiri di panggung, menatap langit. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Akhirnya aku bisa mencapai cita-citaku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.